Baiklah Ibu dan Bapak peserta webinar, khususnya pada pelaku UMKM, kita akan masuk pada bagian kedua, tapi perlu saya ingatkan kembali, apabila Ibu dan Bapak mempunyai pertanyaan, komentar, atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada pembicara, silakan Ibu dan Bapak ketik di kolom chat, nanti kita akan diskusikan kembali. Jangan khawatir mengenai materi pemaparan, itu akan dibagikan oleh panitia nantinya kepada Ibu dan Bapak. Ini ada banyak sebetulnya, seperti contohnya tadi Pak Afridin hanya menyampaikan yang bagian-bagian penting saja, tapi bagian yang lainnya nanti Ibu dan Bapak pelaku UMKM bisa pelajari di rumah barangkali ya. Oke, pada bagian kedua ini kita akan masuk kepada aspek perpajakan. Di sini akan dibawakan oleh Pak Gus Fahmi Arifin, SE MAMM. Saya kira saya pernah ketemu dengan Pak Gus Fahmi juga dalam acara yang sama ketika di Jambi ya Pak Gus Fahmi ya. Beliau akan membawakan aspek perpajakan untuk UMKM. Pak Gus Fahmi, saya sudah dapatkan materi pemaparan Pak Gus Fahmi, tapi mohon ya Pak, itu memang sangat detail saya lihat yang disampaikan. Tapi waktu Bapak hanya ada 20 menit, saya kira kita manfaatkan untuk hal-hal yang pragmatis ya Pak Gus Fahmi, sehingga pelaku UMKM khususnya di daerah Sumatera Barat bisa mendapatkan manfaat bagaimana sih sebenarnya aspek perpajakan bagi mereka. Silakan Pak Gus Fahmi. 20 menit ya Pak ya. Pak Torang. Ya. Biar saya yang share Pak ya. Ya. Baik. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Pada kesempatan yang sangat pendek ini, saya akan menyampaikan materi tentang aspek perpajakan bagi UMKM. Sebelumnya, salam saya tertumpang kepada pembicara sebelumnya, Bapak Menteri Koperasi UMKM, Bapak Kepala Dinas UMKM Sumatera Barat, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, dari IAI, dari Bank Indonesia, dan dari Halo Pajak. Baik, kita akan bicara tentang UMKM. Definisi UMKM sudah berubah sesuai dengan PP nomor 7 tahun 2021, ya, di mana merubah Undang-Undang nomor 20 tahun 2008. Yang dimaksud dengan mikro adalah yang memiliki omset di bawah 2 miliar. Kecil antara 2 miliar sampai 15 miliar, dan menengah antara 15 sampai 50 miliar. Ini dari sisi omset. Ya. Kalau di sisi modal, mikro itu 1M, kecil itu 1 sampai 5M, menengah itu 5 sampai 10M. Namun definisi ini berbeda dengan definisi pajak. Kalau pajak memandang, yang dimaksud dengan UMKM itu sebetulnya wajib pajak yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar. Ya, di bawah 4,8 omsetnya. Ya. Maka ini diberikan tarif khusus, yaitu 0,5% dari omset. Ya, bukan dari laba ya, dari omset yang harus dibayar setiap bulan. Jadi ada perbedaan ya, definisi antara pajak dengan undang-undang, di mana menurut pajak yang disebut orang UMKM itu adalah yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar. Untuk UMKM ini, pemerintah memberikan aturan khusus, yaitu diberikan tarif khusus, ya, tarif khusus 0,5%, ya. Ditujukan pertama untuk orang pribadi, yang kedua untuk badan yang berbentuk koperasi, persekutuan, komanditer, firma, atau PT yang memiliki omset di bawah 4,8. Ya. Ini khusus hanya orang pribadi dan badan yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar. Jangka waktunya terbatas. Undang-undang ini berlaku tahun 2018 sehingga berakhir nanti untuk orang pribadi 2025, ya, selama 7 tahun.
ya, diberikan kesempatan kepada orang pribadi untuk memakai sistem final, ya, sistem final selama 7 tahun, yaitu 2018 sampai 2025. Untuk koperasi, CP dan firma itu 2018 sampai 2022 atau 4 tahun, dan PT selama 3 tahun. Nah, untuk PT otomatis sudah berakhir, untuk firma sampai 2022 ini, dan untuk orang pribadi 2025. Kecuali wajib pajak baru terdaftar. Ya, kecuali baru terdaftar, maka argonya berlangsung sejak saat terdaftar. Nah, dalam hal ini wajib pajak diberikan pilihan apakah akan memakai tarif final ini atau tetap memilih, ya, menghitung PPh berdasarkan tarif pasar 17 atau tarif umum. Jadi tarif final ini sebetulnya pilihan, Bapak Ibu, ya, pilihan bagi yang begitu sibuk, yang tidak sempat membuat pembukuan dengan rapi begitu, maka cukup dengan pencatatan omset dikali 0,5%. Tapi bagi yang sudah memang memiliki pencatatan yang bagus, pembukuan yang bagus, ya, tetap boleh memilih melakukan pembukuan. Kemudian untuk wajib pajak badan, ada lagi insentif khusus, yaitu bagi yang omsetnya di bawah 50 miliar, di bawah 4,8, maka diberikan untuk tarif omset sampai dengan 4,8 miliar, diberikan tarif 50% lebih rendah. Ya, jadi sampai 4,8 yang omsetnya di bawah 50 miliar, itu 4,8-nya ditarifnya lebih rendah 50%. Inilah bentuk, ya, keringanan yang diberikan oleh pemerintah khusus untuk UMKM, yaitu tarifnya final, ya, tarifnya 0,5% saja, ya. Kemudian untuk PT, untuk badan, ya, sampai omsetnya 50 miliar, yang 4,8-nya diberikan tarif setengah lebih rendah 50%. Ya. Kemudian data UMKM tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kanwil, ya, ini sangat penting, ya, bagi perekonomian Indonesia. Sudah disampaikan tadi, dan makanya pemerintah memberikan tarif yang lebih spesial, itu 0,5% dari peredaran usaha. Nah, sebagai pelaku UMKM, ya, untuk perpajakan kita diwajibkan pertama adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, dan ini sangat mudah. Sekarang secara online, Bapak Ibu bisa langsung, ya, klik, ya, pajak online, ya, ini bisa mendapatkan NPWP. Kemudian setelah itu kewajiban kita dalam menghitung, otomatis berarti perlu pencatatan, perlu tadi pembukuan, kemudian membayar, ya, membayar pun secara online sekarang, dan kemudian melaporkan juga secara online. Nah, jadi kemudahan-kemudahan ini mau tidak mau, ya, Bapak Ibu, harus kita manfaatkan, ya, karena kondisi digitalisasi yang sudah begitu pesat saat ini. Ya, kewajiban kita sebagai UMKM, ya, kalau kita punya pegawai, ya, kita juga ada kewajiban untuk memotong gaji, ya, dan penghasilan mereka. Kemudian juga ada PPh pasal 23 kalau kita melakukan jasa. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2 kalau kita ada melakukan transaksi final, dan kemudian memungut PPN. Nah, kalau untuk badan usaha ada PP 23 dan PPh tahunan, ya, untuk badan. Nah, pembayaran pun, ya, sekarang ini sudah harus melalui elektronik, yaitu memakai kode billing, ya, memakai kode billing. Nah, ini sangat mudah sekarang memintakan kode billing ini, bisa langsung telepon ke kantor pajak, bisa juga melalui SMS atau WA, ya, di KP2KP atau KPP, bisa melalui WA, ya. Ya, kemudian yang tadi disampaikan oleh Halo Pajak, yang paling penting juga adalah pencatatan. Bagaimana kita akan melaporkan pajak kalau kita tidak punya catatan, minimal pencatatan, ya, berapa omset per bulan, ya, dikalikan dengan PPh terutang. Ya. Kemudian laporan pun secara online, ya, laporan pajak secara online itu melalui e-filing dan e-form, ya, e-filing dan e-form. Ini juga kemudahan dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah,
peraturan yang terbaru tentang UMKM ini dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang APP, bagi Bapak Ibu yang memiliki omset sampai dengan 500 juta setahun ya, tidak dikenai PPh. Nah, ini berita yang sangat baik tentunya bagi para pengusaha ya, karena habis COVID ini sedang menggeliat, maka pemerintah melalui Undang-Undang APP itu memberikan keringanan ya, omset sampai 500 juta satu tahun tidak dikenai PPh. Nah, kemudian ada juga perubahan tarif ya untuk omset sampai dengan 60 juta, itu tarifnya turun, bukan turun ya, tetap 5%, tapi lapisannya menjadi bertambah. Jadi dari dulu 60, dulu 50 juta ke bawah, sekarang 60 juta ke bawah kena 5%, ya, 60 sampai 250 kena 15%, 250 sampai 500 25%, 500 sampai 5 miliar 30%, dan orang yang memiliki penghasilan di atas 5 miliar, ya itu dikenakan tarif yang tinggi, itu 35%. Ini bentuk keadilan yang diberikan dalam Undang-Undang HPP. Orang yang penghasilannya besar diberikan tarif yang besar, itu 35%. Orang yang kecil penghasilannya diberikan tarif yang juga rendah, itu 5%. Ya. Nah, perubahan tarif ini atau perubahan lapisan tarif ini tentu akan merubah ya PPh yang kita bayar, yaitu akan mengurangi jumlah PPh terutang setiap tahun ya. Setelah tentunya dikurangi dengan PTKP masing-masing wajib pajak. Nah, bagaimana contohnya Bapak Ibu yang memiliki omset 500 juta tadi? Nah, seperti ini. Umpamanya Januari kita punya omset 100 juta. Seharusnya kita setengah persen yang kena 500.000. Tapi dengan Undang-Undang APP dibebaskan. Februari 100 juta juga. Berarti baru total 200, belum kena PPh. Maret 300, 100 lagi berarti baru 300. April 100 lagi omset, baru 400. Mei 100 lagi, baru 500. Nah, ini sampai dengan 500, seharusnya kita sudah kena PPh 500.000. Dengan Undang-Undang APP, ini dibebaskan. Ya, dibebaskan. Otomatis ini kita diberi kebebasan pajak sebanyak 2,5 juta ya, dengan contoh ini. Nah, setelah omset kita berlebih dari 500, umpamanya bulan Juni, omset kita 100 juta lagi, ini berarti sudah lebih dari 500.000, maka yang 100 juta ini, di bulan Juni ini kita dikenakan setengah persen saja, yaitu 500.000. Jadi yang dikenakan yang lebihnya saja, ya, yang 100 juta kali setengah persen 500.000. Inilah Bapak Ibu bentuk keringanan yang diberikan pemerintah untuk pelaku UMKM. Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang UMKM, saya akan paparkan sedikit saja tentang keadaan negara kita pada hari ini, di mana pemerintah sangat-sangat membutuhkan dana dari sektor perpajakan, yang mana peranannya lebih dari hampir 75% lebih, yaitu 1.510 triliun dari pendapatan negara 1.446 triliun. Sedangkan belanja kita 2.714 triliun, sehingga negara kita mengalami defisit sebesar 868 triliun. Nah, bagaimana mencapai 1.510 triliun itu? Kontribusi yang Bapak Ibu berikan adalah dalam bentuk PPh yang ditargetkan tahun ini 680 triliun, kemudian PPN 544 triliun, dan PBB 14 triliun, dan pajak lainnya 11 triliun. Inilah bentuk kontribusi kita kepada negara tahun 2022 ini, yaitu memberikan pajak dalam bentuk PPh, PPN, PBB, dan pajak lainnya. Nah, pertanyaan klasik yang sering saya dengar adalah, kenapa kita harus mengenakan pajak? Karena penerimaan negara bukan pajak itu tidak mencukupi. Sebagaimana Bapak Ibu dapat dilihat di layar ini, ya, BUMN kita penghasilannya kecil sekali. PT Telkom labanya 8,7 triliun, BRI 6,9, dan seterusnya, sehingga totalnya hanya 30 triliun yang diperoleh dari BUMN. Kemudian dari kementerian dan lembaga juga tidak sampai 40 triliun, ada dari kepolisian, Kementerian Perhubungan, Komunikasi, BPN juga ada, tapi hasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhan negara, sehingga kita bagaimanapun harus memungut pajak.
Nah, dari uang 1.700 tadi kita alokasikan untuk seluruh sektor, ya, antara Kementerian Pertahanan, Polri, Kementerian PUPR, Kesehatan, dan seterusnya secara proporsional. Nah, Bapak Ibu dapat dilihat di sini ya, bagaimana pajak ini sudah dialokasikan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan keamanan, sehingga kita semua sampai hari ini dapat merasakan dan manfaat daripada adanya pajak ini. Nah, yang paling penting saya sampaikan juga bahwa kita tidak bisa berusaha sendiri kalau umpamanya tidak ada dana. Ya, seandainya terjadi kejadian seperti dalam gambar ini, Bapak Ibu, kita khususnya di Sumatera Barat, terjadi jalan putus di Lubuk Alung ya atau si Cincin, maka orang Bukit Tinggi tidak bisa lagi bertransaksi dengan orang Padang, ya kan? Orang Padang pun tidak ada lagi supply dari Bukit Tinggi dan daerah lainnya. Maka berusaha hari ini tidak bisa melepaskan keterkaitan kita dengan adanya pihak lain. Itu perlu adanya jalan atau sarana yang mendukung terlaksananya sebuah transaksi bisnis. Jadi dalam paparan ini saya sampaikan bahwa para pedagang, para pelaku UMKM ini ada satu rantai yang tidak bisa kita abaikan. Kalau terjadi ketidakamanan, barang tidak bisa terjual, tidak jadi ada infrastruktur, barang tidak bisa terjual, ya kan? Maka infrastruktur ini bisa diwujudkan dalam bentuk kita membayar pajak. Baik, informasi yang penting saya sampaikan tentang pajak pada kesempatan yang pendek ini adalah adanya perubahan daripada peraturan perpajakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pertama, Bapak Ibu, yang harus kita perhatikan sekarang ini adalah penggunaan NIK. Ya. NIK akan menjadi NPWP. Ya. Jadi seluruh orang yang mempunyai NIK nanti akan berpotensi menjadi wajib pajak, tapi tentunya yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Jadi bukan seluruhnya, tapi orang yang memiliki penghasilan di atas PTKP. Ini akan menjadi wajib pajak. Yang kedua, konsekuensi daripada penggunaan NIK ini adalah orang yang memiliki NIK ini akan terikat dengan catatan transaksi keuangan pemerintah. Umpamanya Bapak Ibu melakukan pembelian ya atas nama Budi umpamanya. Maka seluruh atas nama Budi itu akan terrekod, akan tercatat sebagai data transaksi penjualan. Ya. Dan bagi sebagai pembeli, dia akan menjadi harga pokok. Bapak Ibu, banyak kejadian hari ini orang menggunakan nama dia sebagai pembeli, tapi dia tidak tahu menahu bahwa itu sebetulnya transaksi itu atas nama dia. Kemudian dia mengatakan, oh saya tidak tahu Pak, nama saya dipakai oleh orang lain. Nah ini sudah tidak bisa lagi ditolerir ya, karena saat ini nama kita kalau dipakai sebagai lawan transaksi maka itu akan tercatat sebagai pembelian atau sebagai harga pokok ya dalam sistem keuangan negara ya, dan itu data itu nanti masuk ke kantor pajak. Kemudian yang berubah lagi tadi sudah pembatasan offset ya 500 juta sudah, tarif sudah. Nah, kemudian nih batas penghasilan tidak kena pajak. Nah, apakah semua orang kena pajak? Tidak. Ya, yang dikenakan pajak adalah penghasilan di atas 4,5 juta setiap bulan untuk orang pribadi. Lalu kalau dia punya tanggungan, dia tambah lagi 4,5 juta, 450 per bulan ya, atau 1 tahun itu kalau untuk orang pribadi 54 juta, ya kalau dia punya tanggungan ditambah lagi 4,5 juta. Jadi ada batasan ya, tidak semua penghasilan dikenakan pajak, melainkan hanya yang di atas penghasilan tidak kena pajak. Nah, kemudian saya akan paparkan sedikit lagi tentang perubahan tarif PPN. Ya, dari PPN mulai 1 April sudah naik menjadi 11% dan nanti akan naik 12% paling lambat 2025. Kemudian juga ada perubahan beberapa objek-objek yang menjadi objek PPN. Nah, terutama bagi Bapak Ibu UMKM, ya. Pertama, barang hasil tambang, ya,
dan hasil pengeboran yang diambil dari sumbernya dulu bukan objek, sekarang adalah objek PPN. Ya, sekarang objek PPN. Yang kedua, barang kebutuhan pokok, ya, barang kebutuhan pokok dulu bukan objek, sekarang dia adalah objek PPN yang nanti sebagian ya barang itu akan dibebaskan ya dari pengenaan PPN. Secara umum dia adalah objek PPN, tapi nanti barang-barang tertentu ini dibebaskan dari PPN. Yang ketiga, makanan dan minuman dan objek-objek pajak daerah yang selama ini beririsan dengan pajak pusat, ini sekarang dihapus dari pajak pusat, ya, hanya menjadi objek pajak daerah. Ya. Kemudian jasa-jasa tertentu ya yang dulunya bukan objek sekarang menjadi objek PPN ya. Jasa kesehatan, pelayanan sosial, pengiriman surat dan seterusnya sekarang objek PPN, hanya nanti dibebaskan beberapa jasa tertentu yang dianggap penting ya, dianggap vital oleh pemerintah. Nah, selain jasa-jasa yang memang selama ini sudah menjadi objek, dan kemudian yang jasa-jasa yang tidak objek, ya, jasa keagamaan ya, umpamanya ini tidak objek, ya kita memberikan ceramah ya, ini bukan objek. Jasa kesenian ini objek pajak daerah, jasa perhotelan objek pajak daerah, jasa yang disediakan oleh pemerintah, jasa penyediaan tempat parkir objek pajak daerah, jasa boga dan catering objek pajak daerah. Nah, pertanyaannya nanti ini objek pajak atau bukan? Betul, ini objek pajak tapi hanya objek pajak daerah. Itu jasa kesenian hiburan, perhotelan, parkir, boga, dan catering ini objek pajak daerah. Ini ada perubahan daripada Undang-Undang Pajak Daerah sebagaimana tadi sudah kita sampaikan. Ada beberapa perubahan ya. Ini ada perubahan dari Undang-Undang Pajak Pusat dan Pajak Daerah, di mana pajak daerah sekarang dirubah. Yang termasuk pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama, alat berat, bahan bakar, air permukaan, pajak rokok, dan offset. Kemudian pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kota dan kabupaten, PBBP 2, BPHTB, pajak barang dan jasa tertentu, reklame, air tanah, mineral bukan logam, dan burung walet. Nah, ini beberapa objek pajak yang sekarang betul-betul dialihkan ke daerah. Kemudian tadi objek PPN ya. Selain tadi objek yang menjadi objek, kemudian ada yang objek yang dibebaskan ya. Seperti barang kebutuhan pokok yaitu beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan dan sayuran ini dibebaskan dari objek PPN. Jadi artinya tidak kena PPN. Kemudian jasa pelayanan kesehatan tertentu ya. Ini juga bukan objek PPN. Kemudian jasa pelayanan sosial bukan objek, dibebaskan dari PPN. Maksudnya bukan objek tapi dibebaskan. Kemudian jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan juga dibebaskan. Jasa angkutan umum dibebaskan. Kemudian jasa tenaga kerja dibebaskan. Nah, jadi dalam slide ini kita pahami semuanya adalah objek kecuali yang dibebaskan. Ya, jadi kecuali yang dibebaskan. Nah, kemudian tarif PPN ya sudah berubah menjadi 11%, yang darinya dulu 10%. Dan kemarin sebagai informasi saja Bapak Ibu, pemerintah mengeluarkan kebijakan program pengungkapan sukarela, yaitu pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan dan mengungkap kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. Dan kebetulan waktunya sudah berakhir tanggal 30 Juni 2022 kemarin. Ya, cukup banyak wajib pajak yang mengikuti PPS ini ya. Menurut data nasional ada lebih dari 212.000 orang yang mengikuti PPS ini dengan nilai harta yang diungkap sebanyak 594 triliun dan PP yang disetorkan sebanyak 61,01 triliun. Ya, jadi cukup banyak ya wajib pajak yang mengikuti dan menyetorkan PPh melalui PPS. Kemudian untuk Sumatera Barat khususnya telah diikuti oleh 1.620 wajib pajak dengan setoran 256 miliar. Untuk Jambi 2.193 wajib pajak dengan setoran 420 miliar, totalnya
untuk Sumbar dan Jambi 676 miliar dengan 3.813 wajib pajak. Nah, ini sebagai informasi saja bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti PPS, berarti datanya aman, ya, tidak bisa diutak-atik, tidak bisa dijadikan tindakan untuk penyidikan dan seterusnya. Nah, kemudian informasi yang terbaru adalah tentang faktur pajak. Bapak Ibu, zaman elektronik hari ini, seluruh faktur pajak ini harus berbentuk elektronik, ya. Tidak ada lagi tanda tangan faktur pajak kertas, semuanya harus berbentuk elektronik. Ya, kemudian menyampaikan SPT juga melalui elektronik, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. Kemudian meminta nomor seri faktur pajak juga melalui situs pajak, ya, atau melalui melalui permintaan langsung ke kantor pajak juga bisa. Nah, dengan adanya faktur pajak elektronik ini nanti memberikan kepastian kepada para pelaku bisnis bahwa tidak ada lagi faktur pajak fiktif, ya, tidak ada lagi faktur pajak bodong, dan meyakinkan bahwa seluruh pajak yang dipungut itu pasti disetorkan kepada negara, karena nanti akan diterbitkan faktur pajak secara elektronik dan juga kita mendapatkan kode, ya, dan bisa kita download, ya, faktur pajak yang sudah diterbitkan oleh penerbit faktur. Dan juga konsekuensinya Bapak Ibu, ketika kita sudah menerbitkan faktur pajak, maka seluruh transaksi kita akan terawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak, termasuk juga pembeli, ya. Pembeli karena namanya, NIK-nya atau NPWP-nya tercantum dalam faktur pajak, otomatis, ya, data pembelian dia diketahui oleh kantor pajak. Ya, jadi tidak bisa lagi kita mengelak sekarang. Kita sudah melakukan pembelian umpamanya, ya, umpamanya 1 miliar pembelian. Nah, tercatat atas nama kita Budi, membeli 1 miliar, otomatis harga pokok kita sudah minimal 1 miliar. Ya, nggak mungkin lagi pembelian 1 miliar, harga penjualan nanti 500 juta, nggak mungkin, ya kan? Nah, jadi dengan adanya sistem faktur elektronik ini memastikan bahwa data-data pembelian kita tercatat dengan rapi di Direktorat Jenderal Pajak, dan omset kita tentu lebih daripada faktur pajak tadi. Kemudian juga mempermudah pelayanan. Bapak Ibu sekarang membuat faktur, ya, cukup dengan meminta nomor seri, ya, melalui elektronik, dan meminimalisir penggunaan faktur pajak fiktif, ya. Ya, oke. Itu informasi tentang faktur pajak. Kemudian juga nanti ada ketentuan-ketentuan bagaimana saat pembuatan faktur pajak, ya. Jangan sampai terlambat, ya. Faktur pajak itu dibuat saat penyerahan atau saat penerimaan pembayaran atau saat pembuatan termin atau saat ekspor dan saat lain. Ini jangan sampai terlambat, ya. Karena terlambat nanti dikenakan STP, ya, dikenakan denda. Kemudian juga kita masih dibolehkan membuat faktur pajak gabungan. Untuk pembeli yang sama dalam bulan yang sama, cukup membuat satu faktur pajak, ya, disebut dengan faktur pajak gabungan. Ya. Kemudian keterangan-keterangan yang ada dalam faktur pajak ini penting Bapak Ibu, ya. Faktur pajak harus memuat pertama nama, alamat, dan NPWP, ya. Ini berarti otomatis, ya, kita sudah harus memiliki NPWP. Kemudian juga identitas pembeli, ya, pembeli ada nama, alamat, dan NPWP untuk wajib pajak badan. Kemudian nama, alamat, dan NPWP atau NIK bagi subjek pajak orang pribadi. Jadi kalau orang pribadi boleh, ya, NIK atau NIK atau NPWP. Ya. Tapi kalau badan wajib NPWP. Nah, kalau pembelinya orang asing boleh dengan nomor paspor. Ya. Kemudian dalam faktur ditulis jenis barang, harganya berapa, potongan harga berapa, PPN yang dipungut berapa, PPNBM, dan kemudian dicantumkan kode nomor seri, tanggal faktur, dan seterusnya, nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani. Ini ketentuan yang sudah berjalan, Bapak Ibu, ya, sudah berlangsung, yang sudah ready, maksudnya sudah dijalankan. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah harus, ya, menerbitkan faktur pajak melalui elektronik, dan data itu terpantau langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Kemudian beberapa keterangan penting ya dalam faktur pajak ini dia diatur dalam peraturan atau Per Nomor 3 ini, Per Nomor 3 namanya tahun 2022 ya. Ini nanti bisa kita dalami kalau Bapak Ibu nanti ingin menanyakan tentang hal-hal terkait dengan faktur pajak ya. Dia ada beberapa ketentuan pokok yang tentang faktur pajak ya. Kemudian nomor seri kode transaksi ya, kode transaksi apakah kita bertransaksi dengan pemerintah atau pemungut atau transaksi dengan pihak lain. Ini ada kode, ada 9 ya, harus kita pelajari nanti kodenya berapa, transaksi dengan lawan siapa. Nah, kemudian bagaimana kalau kita melakukan penjualan dengan barang atau uang asing? Ini harus kita lihat kurs KMK, kurs Menteri Keuangan ya. Harus kita lihat setiap hari KMK ya, berapa kurs mata uang asing hari ini. Kemudian faktur pajak ya bisa kita upload nanti ya, kita ikuti dengan memakai aplikasi. Ada 3 jenis, yaitu client desktop atau web based dan host to host. Ini pilihan-pilihan Bapak Ibu untuk membuat e-faktur ya, memakai aplikasi e-faktur. Bagus. Kemudian ya, waktunya tolong diperhatikan ya Pak Gus ya. Ya, berapa menit lagi Pak? Ya 3 menit kalau bisa 3 Pak menit. Gus. Oke. Ya. Jadi faktur pajak Bapak Ibu tidak perlu lagi dicetak. Bapak Ibu kalau melakukan transaksi pakai e-faktur cukup hanya dengan melihat atau di-download saja. Nah, itulah beberapa aturan penting yang mengenai faktur pajak yang perlu sekali Bapak ketahui, Bapak Ibu, untuk pelaku UMKM ya. Walaupun omset kita mungkin tidak sampai 4,8, mungkin kita bukan PKP, tapi kita akan bersentuhan nanti dengan pelaku yang menerbitkan faktur pajak. Dan ketentuan tentang e-faktur ini sangat detail ya, sangat panjang, mungkin tidak bisa kita bahas pada kesempatan yang pendek ini. Nah, mengenai syarat kita memiliki NPWP dan segala macam mungkin sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Nah, nanti dalam kesempatan ini saya mengingatkan saja Bapak Ibu untuk pelaku UMKM ya. Pertama, kewajiban kita adalah melakukan pencatatan ya, minimal melakukan pencatatan. Sebaiknya kita melakukan pembukuan. Karena pencatatan ini sifatnya hanya sementara ya, diberikan waktu untuk melakukan pencatatan. Seharusnya kita tetap melakukan pembukuan. Karena bagaimanapun kalau kita tidak pakai pembukuan berarti ya tidak ada gunanya nanti kita belajar akuntansi. Nanti sarjana akuntansi atau akuntan nanti nganggur semua itu. Ya, jadi itu yang kita akan lakukan perbaikan melalui Halo Pajak, nanti akan diterangkan bagaimana cara membuat pembukuan secara sederhana ya. Mungkin itu paparan saya Pak Torang Sitanggang ya. Sangat banyak tentang pajak ini, tapi poin-poinnya tadi sudah saya sampaikan ya. Adanya perubahan-perubahan peraturan tentang perpajakan, kewajiban membuat faktur pajak, perubahan daripada objek pajak, perubahan daripada lapisan pajak, dan kewajiban untuk melaporkan perpajakan bagi UMKM setiap bulan, ya 0,5% setiap bulan. Mungkin itu Pak Torang ya, sangat banyak mungkin aspek perpajakan tidak bisa kita bahas dalam 20 menit. Kalau ada nanti Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan silakan disampaikan melalui kolom chat. Terima kasih. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Gus Fahmi. Saya sadar ini pemaparannya sangat banyak ya Pak Gus Fahmi, karena kita harus mencakup range UMKM ini kan sangat lebar ya Pak Gus Fahmi. Jadi mungkin ada yang belum saatnya membuka faktur, tapi ada juga UMKM yang sudah wajib harus membuat faktur. Jadi Pak Gus Fahmi harus menyampaikan seluruhnya. Terima kasih Pak Fahmi. Kepada Ibu dan Bapak pelaku UMKM khususnya di daerah Sumatera Barat, apabila Ibu dan Bapak mempunyai pertanyaan apapun mengenai UMKM, mungkin kendala-kendala yang Bapak dan Ibu hadapi pada saat ini, nanti kita akan buka forum Pak, Ibu dan Bapak, dan itu adalah forum bebas. Jadi kalau Ibu dan Bapak mempunyai
katakanlah pertanyaan, komentar, ataupun misalnya praktik yang sulit selama ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, nanti kita akan diskusikan secara bebas ya. Begitu kali kayak Pak Gus Fahmi ya. Ya,